Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denia Solani, NPM B1A023138. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi PPT saya, materi mengenai tindak pidana lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah dari tindak pidana lingkungan, bentuk dari tindak pidana lingkungan, dasar hukum tindak pidana lingkungan, serta penanggulangan dari tindak pidana lingkungan. Baiklah, slide pertama yaitu adalah tindak pidana lingkungan. Tindak pidana lingkungan adalah semua perbuatan yang menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia, baik dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Tindak pidana lingkungan juga adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup melebihi baku mutu dan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yang dapat dikenai sanksi pidana seperti penjara dan denda. Tindak pidana lingkungan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur tindak pidana khusus, pidana tambahan, dan tindakan terkait perlindungan lingkungan. Pidana di undang-undang ini meliputi ancaman penjara dan denda besar bagi pelaku yang merugikan lingkungan secara signifikan. Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1 juga mengatur mengenai definisi lingkungan hidup. Yang pertama, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Selanjutnya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Baiklah, di sini saya akan lanjut ke slide 2, yaitu tentang dasar hukum dari tindak pidana lingkungan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 2. Setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH menyatakan bahwa bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perkehidupan dan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. 3. Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup, karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Baiklah, selanjutnya PPT saya itu adalah materi ketiga, bentuk tindak pidana lingkungan. Yang pertama itulah pencemaran lingkungan, masuknya zat, energi, atau komponen lain ke lingkungan. Yang kedua, pencemaran lingkungan adalah masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang berasal dari kegiatan manusia maupun proses alam, sehingga kualitas lingkungan menurun. Contohnya bisa berupa pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor, pencemaran air oleh limbah industri, atau pencemaran tanah akibat penggunaan pestisida berlebihan. Dampak dari pencemaran ini dapat mengganggu kesehatan manusia, merusak ekosistem, dan mengurangi daya dukung lingkungan. 2. Perusakan lingkungan, perubahan sifat lingkungan yang mengurangi fungsi. Perusakan lingkungan adalah tindakan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan, sehingga fungsi dan perannya menurun. Misalnya penebangan hutan secara ilegal,
yang menyebabkan hilangnya habitat satwa, berkurangnya keanekaragaman hayati, dan terjadinya bencana banjir maupun longsor. Jadi perusakan lingkungan lebih mengarah pada tindakan yang secara nyata merusak kondisi lingkungan. 3. Kejahatan korporasi tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha. Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi biasanya untuk memperoleh keuntungan ekonomi tetapi dengan mengorbankan kepentingan umum dan merugikan lingkungan maupun masyarakat. Misalnya perusahaan membuang limbah beracun ke sungai tanpa melalui proses pengelolaan atau perusahaan tambang yang merusak lahan dan tidak melakukan reklamasi pasca tambang karena pelaku adalah badan usaha, maka pertanggungjawaban hukum bisa dikenakan kepada pengurus maupun korporasinya sendiri. Baiklah, PPT saya yang selanjutnya, slide keempat, yaitu adalah membahas mengenai upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan. Yang pertama, pencegahan merupakan langkah awal yang paling penting dalam menangani tindak pidana lingkungan. Prinsip yang digunakan adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Pemerintah mengatur kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu bentuk konkret pencegahan adalah kewajiban menyusun dokumen AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, atau UKL dan UPL, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Sebelum suatu proyek dijalankan, dengan dokumen ini potensi dampak negatif dapat diketahui sejak awal sehingga dapat diminimalisir. Selain regulasi, pengawasan ketat terhadap izin lingkungan juga diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha menjadi hal penting sebab kesadaran lingkungan tidak bisa hanya bertumpul pada penegakan hukum, melainkan juga pada sikap proaktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. 2. Penegakan hukum. Apabila tindak pidana lingkungan sudah terjadi, maka penegakan hukum harus berjalan secara konsisten dan tegas. Penegakan hukum di bidang lingkungan mencakup 3 aspek, yaitu pidana, perdata, dan administrasi. Di dalam pidana, pelaku tindak pidana lingkungan dapat dijatuhi hukuman penjara maupun denda sesuai dengan tingkat kesalahannya. Misalnya perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan secara sengaja bisa dikenakan sanksi pidana berat. Kedua, di dalam perdata, penerapan ganti rugi bagi pelaku pencemar atau perusak lingkungan. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami masyarakat dan negara dapat dikompensasi. Yang ketiga yaitu adalah administrasi. Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha, penghentian sementara kegiatan, atau denda administratif. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan, tetapi juga melibatkan lembaga khusus seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK. Koordinasi antar lembaga sangat diperlukan agar proses hukum berjalan efektif dan menimbulkan efek jera. Yang ketiga itu adalah pemulihan lingkungan. Selain menindak pelaku, aspek penting lainnya adalah memulihkan kembali fungsi lingkungan yang sudah rusak. Pemulihan lingkungan dilakukan melalui program rehabilitas, restorasi maupun reboisasi untuk ekosistem hutan. Jadi selanjutnya PPT yang selanjutnya itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dapat saya ambil dari materi tindak pidana lingkungan ini yaitu adalah tindak pidana lingkungan pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pencemaran, perusakan, atau membahayakan kesehatan manusia, baik dilakukan oleh individu maupun korporasi. Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup sendiri adalah kesatuan ruang yang mencakup makhluk hidup, daya, benda, dan perilaku manusia yang sangat penting bagi kelangsungan hidup. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat. Bentuk tindak pidana lingkungan meliputi pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan, serta kejahatan korporasi yang sering kali dilakukan demi keuntungan ekonomi namun merugikan masyarakat luas. Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana lingkungan tidak hanya menekankan pada hukuman tetapi juga pada upaya memulihkan fungsi lingkungan agar tetap lestari. Kesadaran dan partisipasi semua pihak sangat diperlukan agar lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terjaga demi keberlanjutan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tindak pidana lingkungan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.